Sebelumnya, terima kasih sudah berkunjung ke Global Art Fleet Village. Boleh tahu tujuan datang ke Global Art untuk apa ya, Bunda? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Misita. Di sini kami biasanya dipanggil Miss atau Mister. Baik, sebelumnya Misita akan jelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan membeli franchise-nya. Global Art pertama kali didirikan oleh founder kita, Mr. Mahairgo di Malaysia pada tahun 1999. Dan di tahun 2026 ini, Global Art sudah tersebar di 23 negara dengan 600 cabang lebih yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian Global Art masuk ke Indonesia pada tahun 2004. Dan di tahun 2026 ini, Global Art sudah mencapai 100 cabang lebih yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, Global Art sudah ada di Indonesia sekitar 21 tahunan ya, Bunda. Jadi banyak orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Bunda taunya itu juga ya. Baik, izinkan Misita jelaskan. Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art adalah kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan berimajinasi atau kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak. Dan ini ada beberapa program 2 dimensi dan 3 dimensi yang ada di Global Art ya, Bunda. Dan untuk core program atau program utama kita adalah visual art, yaitu program menggambar dan mewarnai dengan konsep cerita. Di dalamnya terdapat level-level yang disesuaikan dengan kemampuan anak di usianya. Kemudian ada enhancement program atau program tambahan. Di program tambahan ini ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang 3 dimensi ada Clay and Craft, Cultural Art, dan Deco Art. Kemudian yang 2 dimensi ada Cartoon and Comics dan Acrylic Painting. Dari kesemua program 2 dimensi dan 3 dimensi yang ada di Global Art memiliki tujuan, yaitu untuk melatih dan menuangkan kreativitas melalui teknik gambar dan warna. Salah satunya di core program tadi, yaitu untuk meningkatkan kemampuan fokus pada anak, untuk meningkatkan percaya diri, dan memberikan stress release pada anak. Karena core program kita adalah visual art atau program menggambar dan mewarnai, maka yang terkenal di luar Global Art adalah les gambar. Seperti itu, Bunda. Kemudian banyak orang tua yang datang kepada kami dan menanyakan apa sih perbedaan les gambar di luar dengan les gambar di Global Art. Apakah Bunda sudah tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dengan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Misita jelaskan perbedaan les gambar di luar dengan les gambar di Global Art. Sebenarnya sangat jauh berbeda perbedaan les gambar di luar dengan les gambar di Global Art. Pertama, dari tujuannya. Les gambar di luar memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai. Sedangkan di Global Art kita berbeda ya, Bunda. Di Global Art memiliki tujuan, yaitu untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif. Seperti yang di awal tadi saya jelaskan, Global Art adalah les kreativitas. Dan yang Bunda tahu, Global Art memiliki slogan, yaitu Think Kreatif. Seperti itu, Bunda. Kemudian perbedaan yang kedua pada aliran seninya. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fine art atau realis. Baik, Misita akan jelaskan. Apakah Bunda sudah tahu sebelumnya perbedaan kedua aliran seni ini? Baik, Misita akan jelaskan. Untuk aliran seni fine art, tujuan dibuat karya seninya adalah hanya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi, mau orang lain tidak menyukai atau tidak mengerti karya seni tersebut tidak masalah. Atau kita bilangnya idealis. Kemudian untuk aliran seni yang kedua yang banyak digunakan di les gambar di luar adalah realis. Tujuan dibuat karya seninya untuk menyerupai bentuk aslinya. Karena tujuannya
semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya akan semakin tinggi. Seperti itu Bunda. Di global art kita tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut. Kita menggunakan aliran seni komersial art. Tujuan dibuat karya seninya adalah untuk memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep. Semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the box konsepnya, maka value atau nilainya akan semakin tinggi. Contohnya buah apel Bunda. Dalam karya seni realis, gambar atau lukisan yang sangat mirip dengan aslinya. Contohnya menggambar buah apel semirip mungkin atau menggambar hewan semirip mungkin. Karena semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya akan semakin tinggi. Kemudian dalam karya seni komersial art, buah apel adalah logo iPhone Bunda. Karena logo iPhone ini tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata, karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi. Yang membuat logo iPhone mahal adalah konsep gigitan pada apelnya. Nah, contoh lain dari komersial art adalah seperti baju yang Bunda kenakan, HP, laptop, rumah, bahkan mobil yang Bunda gunakan. Seperti itu. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu pada teknik yang diajarkan. Les gambar di luar biasanya hanya menggunakan 2 teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Sedangkan di global art kita lebih komplit Bunda. Kita menggunakan 4 teknik yang akan diajarkan ke anak Bunda nantinya. Yang pertama, teknik penarikan konsep. Kemudian yang kedua, teknik layering. Dan yang ketiga, teknik menggambar dengan benar. Dan yang keempat, teknik mewarnai dengan benar. Untuk yang pertama yaitu teknik penarikan konsep. Nah, teknik penarikan konsep ini dibagi lagi nih menjadi 2 Bunda. Yaitu yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa? Karena konsep dari global art adalah semakin kreatif dan semakin inovatif dan se-out of the box mungkin konsepnya, maka value atau nilainya akan semakin tinggi. Kemudian untuk yang kedua, penarikan ide ceritanya atau kita bilangnya my story, lalu dituangkan ke dalam teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Seperti itu Bunda. Maka untuk itu global art masuknya ke pendidikan otak kanan, lebih ke otak kanan. Karena global art karena kreativitas itu adanya di otak kanan, bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan hingga kuliah mereka sudah menggunakan otak kiri semuanya. Menghitung, menghafal, dan bahasa itu akademik ya Bunda. Sedangkan kalau yang Bunda tahu, pendidikan di luar negeri, terutama di negara maju, pendidikan otak kanan itu dijadikan fondasi utama sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik. Contohnya di Jerman Bunda. Di Jerman itu di kelas 3 SD mereka baru diajarkan menghitung, menghafal, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Dan ini ada tujuannya Bunda. Jadi orang luar berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau fondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, membutuhkan percaya diri, serta penyaluran emosional atau kita bilangnya stress release. Bedanya di Indonesia, anak-anak TK sudah dipush untuk belajar menghitung, menghafal, dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 1 SD mereka sudah harus bisa belajar menghitung,
harus bisa baca, tulis, dan hitung. Yang pada akhirnya di Indonesia tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran akademik tumbuh subur. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran saat di sekolah. Alasan utamanya anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah adalah karena fokusnya kurang bagus, percaya dirinya kurang bagus di saat mereka belajar. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik. Makanya kenapa orang tua menganggap global art penting untuk anak-anak mereka. Selain memberikan pendidikan otak kiri, jadi jika Bunda mau lihat beberapa preview di Google Art, di Global Art Fruit Village, banyak orang tua yang senang akan manfaat setelah mengikuti program. Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri, dan memiliki stress release. Seperti itu, Bunda.